Ya, terima kasih kepada Kak Muhammad Arifin dan ya sudah bisa hadir di malam ini. Jadi kita sharing diskusi mengenai desain sistem. Nah, kalau kita kenal desain sistem itu, kita cari tahu nih dari case yang terdekat dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita mau bikin nasi goreng, kita perlu tahu apa aja bahan yang perlu dipakai dan teknik yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Kita pasti udah tahu kita butuh nasi, bumbu, kompor, minyak, dan wajan yang digunakan untuk menggoreng. Nah, biar kita nggak kebingungan. Kalau di sini kita juga bakal tahu nih, ketika ingin membuat kopi, kita perlu resep. Apabila sebagai barista, kita akan meracik kopi biar nggak kebingungan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin kopi kan perlu ada standarnya. Misalnya takaran kopinya berapa, gulanya berapa, susunya berapa. Jadi kalau misalnya kita membeli kopi di kedai yang berbeda, adalah takarannya udah tahu, ya nanti rasa kopinya sama. Kalau misalnya gini nih, pesan kopi custom, misalnya pengen americano, oat milk, terus pakai gula, sirup gula kayak gitu. Nah itu kalau misalnya diterapkan sama kedai kopi nanti ya tetap resepnya sama karena yang tentuin sendiri. Nah, UX designer juga sama kayak gitu. Jadi contohnya seperti bagaimana prinsip desain, jenis-jenis komponen, dan pola yang digunakan, hingga identitas produk yang perlu dituangkan dalam desain. Nah, jadi kalau dalam desain sistem itu, kita memasukkan komponen dan pola yang digunakan, serta identitas atau brand produk yang dituangkan dalam desain. Ya kan, jadi tugas UX designer itu membuat suatu desain. Nah, tetapi desainnya itu harus mengandung brand dari produknya tersebut agar orang lain tuh tahu, oh ini adalah produknya mereka gitu. Oh, ini adalah produknya A seperti itu. Nah, jadi semua panduan atau resep itu perlu tertuang dalam desain sistem. Desain sistem merupakan dokumen yang menjadi sumber acuan dalam desain sebuah produk. Dengan adanya desain sistem, setiap anggota tim bisa punya pemahaman yang sama atas produk yang dibuat. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa desain sistem itu sebagai panduan atau pedoman bagi semua tim untuk merancang suatu produk tersebut. Jadi ada colors, ada type, iconography, typography, photography. Jadi misalnya tidak hanya UX designer tetapi bagian tim yang lain mengetahui standarnya bagaimana. UX designer ini tahu colors palette-nya itu warna merah dengan kode Nah, terus bagian tim yang lain yang bekerja sama itu juga warna merah dengan kode tertentu. Jadi ada panduannya. Jadi warna merah itu tidak sembarang warna merah, tetapi ada kodenya seperti itu. Jadi setiap anggota tim itu bisa punya pemahaman yang sama atas produk yang dibuat. Ya, jadi dalam desain sistem itu sudah diatur setiap kode warna yang digunakan, sehingga UX designer bisa membuat desain yang sesuai dengan identitas produk. Kalau misalnya kita lihat ini kedai kopi itu kan identitas produknya cenderung hitam ya. Hitam, coklat, warna-warna netral atau warna-warna earth tone seperti itu. Nah, jadi tapi di tiap kedai itu ada perbedaannya kan. Warna earth tone itu beda-beda sama banget warnanya tapi ada yang lebih tua, ada seperti itu. Jadi penentuan warna itu cukup menambah produk. Nah, jadi kita perlu ketahui juga bahwa desain sistem ini bukan dibuat oleh UI UX designer karena di sini kan mencakup untuk seluruh bagian tim yang bekerja untuk merancang produk tersebut. Jadi sebelum kita mulai mendesain produk, desain sistem ini telah dibuat lebih dulu oleh product manager atau senior designer.
Jadi saat pengembangan produk dimulai, seorang UI UX designer memiliki bekal berupa desain sistem untuk mendesain produknya. Nah, jadi tidak hanya UI UX designer yang membuat desain, tetapi untuk desainnya itu perlu dibuat oleh product manager karena yang dipatuhi untuk seluruh bagian tim. Misalnya tim konten, tim marketing itu perlu tahu. Nah, dalam desain sistem itu punya 4 bagian, diantaranya tujuan dan nilai produk. Bisa mencakup dari tujuan dari produk tersebut dan kelebihan dari produk tersebut, fungsi untuk pengguna terhadap produk. Selain itu, ada prinsip desain. Prinsip desainnya ini, misalnya prinsip dalam mendesain menentukan warna, menentukan fonts tulisan, menentukan grid atau layoutnya seperti apa, logonya. Nah, ini termasuk ke dalam prinsip desain. Jadi misalnya konten kreator ingin membuat postingan pun mereka tahu logo yang perlu digunakan apa, warna yang perlu digunakan itu apa. Kemudian ada identitas produk. Identitas produknya itu seperti brandingnya nanti akan seperti apa. Dari logonya itu termasuk ke dalam identitas produk. Kemudian komponen dan pola. Itu komponen dari produknya itu seperti apa. Dari isi tulis, isi visi dan misi itu termasuk kepada komponen dan pola di desain sistem. Oke, jadi di sini lebih diperdalami lagi tujuan dan nilai produk itu, kita bisa tahu tujuan produk yang dikembangkan. Prinsip desain jadi menggambarkan tujuan besar dari suatu produk. Ada alignment, kontras. Jadi kontras desainnya seperti apa? Nah, ini contoh dari prinsip desainnya. Dari janji kita adalah kopi yang selalu setia. Artinya janji kita mengedepankan loyalitas terhadap para customer-nya. Dengan begitu, kita perlu membuat fitur di aplikasi sesuai dengan prinsip tersebut. Nah, di sini adalah suatu contoh kedai kopi yang bernama Janji Kita. Jadi, kopi ini punya branding kopi yang selalu setia, yang artinya selalu mengedepankan loyalitas terhadap para customer-nya. Nah, dengan contoh seperti itu, kita perlu sesuai itu di aplikasi sesuai dengan prinsip tersebut. Kita bisa membuat desain yang setia, yaitu desain dengan tampilan yang konsisten, baik dari segi komponen, tipografi, maupun warnanya. Identitas produk merupakan kumpulan elemen yang diciptakan untuk membentuk kesan yang tepat bagi user. Elemen tersebut bisa berupa desain logo, merek, dan warna sehingga membedakan produk kita dengan produk kompetitor yang sejenis. Oke, ini untuk lebih lengkapnya dari bahasan yang tadi, selain logo, kita pun perlu mempertimbangkan merek dan warna sehingga membedakan produk kita dengan produk kompetitor yang sejenis. Ya, jadi di sini diciptakan untuk membentuk kesan yang tepat bagi user. Nah, jadi brandingnya itu disesuaikan dengan target user kita. Dan jadi teman-teman jangan lupa sama bahasan kita yang sebelumnya mengenai understanding ya dan user research. Yang ini tahu target user kita apa. Jadi identitas produk kita itu nggak salah sasaran. Komponen dan pola. Komponen dan pola terdapat gabungan dari elemen-elemen yang disebutkan pada identitas produk. Ya, jadi termasuk kepada logo, merek, tulisan, font, tipografi, ikonnya itu seperti apa. Nah, jadi disesuaikan layoutnya, komponen dan polanya eh, sedemikian rupa yang sesuai dengan identitas produk tersebut. Nah, selanjutnya, dalam UX design
Desain komponen merupakan potongan interface yang akan ditambahkan pada layout dengan layout desain keseluruhan. Jadi, sedangkan pola adalah detail instruksi tentang bagaimana cara menggunakan komponen dengan konsisten. Dengan adanya komponen dan pola, UX designer dapat merancang fitur yang sesuai dengan tujuan, nilai, dan identitas produk. Nah, di sini komponen itu ditambahkan berupa layout desain secara keseluruhan, sedangkan polanya adalah untuk mengaplikasikan komponen yang kita buat seperti itu. Jadi, kita menyediakan komponen dan polanya itu untuk komponen tersebut. Jadi, komponen dan pola ini sangat berkaitan erat ya, sangat satu sama lain. Jadi, karena adanya komponen dan pola, sebagai desainer kita dapat merancang fitur yang sesuai dengan nilai dan identitas produk. Nah, kita udah tahu nih pengenalan mengenai desain sistem, terus apa aja sih yang terdapat pada desain sistem. Tapi kita juga perlu tahu fungsi utama desain sistem itu apa aja. Nah, jadi setelah kita belajar ya, 4 bagian dalam desain sistem, kita lanjut bahas tentang fungsi utamanya. Dalam desain sistem terdapat 3 fungsi utamanya, yaitu efisiensi, konsistensi, and scale. Jadi, gak usah lama-lama, jadi langsung kita bahas masing-masing fungsinya. Dari efisiensi itu, penggunaan desain sistem langsung akan meningkatkan efisiensi kerja UX designer. Jadi, karena desain sistem itu udah mencakup identitas produk, tujuan fungsi produk, terus sudah termasuk kepada dan pola, itu sangat memudahkan UX designer. Jadi mereka nggak usah mikir banyak lagi menentukan warna tulisan itu kayak gimana, karena udah ada dalam panduan itu, jadi cukup dibuatkan aja. Jadi ibaratnya kita membuat nasi goreng, udah ada bahan-bahannya, udah ada tekniknya, resepnya udah ada, kita sebagai yang koki, yang masak, kita cukup masak aja gitu. Karena takarannya udah pas, bahan-bahannya udah pas, kita cukup tuangkan aja sesuai teknik dan pengalaman yang kita alami atau yang kita pernah lakukan membuat nasi goreng. Seperti itu ya cara mudah kita memahaminya. Konsistensi. Jadi setelah membuat desain sistem, kita mempunyai elemen dan komponen desain yang telah disepakati bersama tim. Jadi di sini selain dari efisiensi ada konsisten juga. Jadi kita nggak ada pendapat tambahan atau pengurangan dalam desain sistemnya tersebut karena sudah disepakati oleh seluruh tim. Karena desain sistemnya itu digunakan oleh seluruh tim. Jadi bukan untuk UX designer aja. Nah, ibaratnya kita udah buatin nasi goreng nih untuk pembeli kita lah ibaratnya, membeli nasi goreng. Karena sudah disepakati dari menunya, apa aja yang terdapat dalam nasi goreng, ya udah pembeli itu nggak apa ya, pengeditan lah ibaratnya. Jadi cukup diterima aja menunya karena udah disepakati dan udah terpasang sebagai menu di dalam buku menu seperti itu. Nah, jadi ini sangat nyambung ya dengan desain sistem. Jadi salah satu hasil dari desain sistemnya kita perlu tahu ya, ada perbedaan di antara wireframe, workflow, buatin dari hasil. Nah, tapi wireframe ini baru elemen yang mendetail. Sedangkan itu pengorganisasian layout konten. Jadi udah ada aliran pemetaan, jadi yang menghubungkan workflow seperti itu. Pasti masih ingat
tulisan, tata letak, desain produk yang kita adalah workflow itu kerangka aliran intinya kemana, misalnya kita ke dashboard mana, seperti itu. Penghujung slide dari materi desain sistem, selain dari yang tadi, itu prototipe merupakan pengembangan dari mock-up. Kemarin itu ada melewati atas. Nah, ya mengenai prototipe itu seperti dengan pembahasan yang ya, jadi membuat desain sistem kita membuat prototipe dibuat dari wireframe, fidelity wireframes. Jadi prototipe bilang produk yang dibuat mengenalan apakah ada yang ingin ditanyakan ini uh, bisa tanya teman sudah mulai UX program apa studi independen itu ketika memilih UX. Kalau misalnya materi ini terlalu singkat, tidak singkat sih, ini lumayan banyak, jadi teman-teman silakan explore mengenai desain sistem dan langsung terapkan pada proyek yang dikerjakan. Misalnya kan sudah tahu nih tema proyeknya apa. Nah, silakan tentukan desain sistemnya sendiri seperti komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Ada identitas produk, tujuan dan fungsi produk, terus ada komponen dan pola. Silakan tentukan agar nanti teman-teman tinggal mengerjakannya aja untuk proyeknya. Tentukan berbagai sistem atau prinsipnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman masih ingin belajar, saya bisa membawakan materi yang selanjutnya mungkin digabung dengan materi selanjutnya yaitu usability testing. Nah, teman-teman siap tidak kalau saya menggabungkan materi pertemuan selanjutnya di hari ini mengenai usability testing? Boleh teman-teman berpendapat di public chat atau on mic ya kalau setuju. Oke, terima kasih pendapatnya Kak Sofia. Jadi untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti ada
materi yang belum kita bahas itu insight, case study, dan prepare style guide. Tetapi saya akan koordinasikan dengan Kak Ihsan apakah bisa membawakan materinya di kapan bisa bisa membawakan materinya. Nah, tetapi untuk materi saya bisa menjelaskannya di hari Rabu karena hari Senin dan Selasa itu materinya Kak Ihsan. Tetapi apabila Kak Ihsan tidak bisa hadir untuk hari Senin Selasa itu pembelajaran mandiri. Tetapi saya informasikan dulu aja sekarang ya, kalau misalnya di hari Senin dan Selasa itu pengajar dua-duanya sedang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain, maka informasi pertemuan selanjutnya nanti akan saya informasikan di grup ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Selamat menempuh weekendnya. Semoga senantiasa dalam kabar baik dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.